Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Lead Him in the light of His glory and grace. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Leading in the light of His glory and grace. Today into life everlasting He passed, and we follow Him there. Our sin no more at dominion, for more than conqueror we are. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Lead Him in the light of His glory and grace. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Lead Him in the light of His glory, in the light of His glory, in the light of His glory and grace. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah.
Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sampai di minggu yang terakhir di bulan Desember, yang juga sekaligus merupakan bulan yang terakhir di tahun 2020. Masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita sungguh membawa hati kita yang rindu, hati yang haus, hati yang mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan mengakui bahwa pertolongan kita yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sampai pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat penyertaannya. Bersyukur buat pimpinannya. Sepanjang tahun 2020 boleh kita lewati bersama. Ini syukur kami. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu sembah.
kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. hanya bagimu. Benar Tuhan, terpujilah nama segala puji syukur, Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara, secara pribadi datang pada Tuhan. Mungkin di tahun 2020 ini memang bukanlah tahun yang mudah untuk kita lewati bersama. Sadarkah kita kalau kita bisa sampai di penghujung tahun ini? Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena ada kekuatan tangan Tuhan yang memegang dan memimpin kita, menuntun kita sampai hari ini. Mari datang kepada Tuhan secara pribadi. Naikkan syukur kepadanya. Ungkapkan rasa syukur yang terdalam. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, beranugerah-Mu, berpenyertaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara buka suara berdoa. Naikkan syukur. Ini syukur kami, ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa sulit di tahun ini. Oh, kami boleh melihat bagaimana Engkau menolong kami. Kami boleh melihat bagaimana Engkau melakukan mujizat dalam hidup kami. Bagaimana kami boleh mengalami kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga datang di hadapan Tuhan memohon pengampunan. Mungkin selama ini ada rasa tidak puas, ada sungut-sungut, ada sikap hati perbuatan kita mungkin yang menyalahkan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Datang mohon pengampunan di hadapannya. Biarlah pagi ini kita dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia. Mari bersama mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami, ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua ketidakberdayaan kami. Oh Tuhan, mungkin selama ini ada rasa tidak puas, ada tidak rasa bersyukur di dalam hidup ini. Mungkin ada dosa yang mungkin masih sering kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami pagi ini untuk boleh datang menyembah-Mu, untuk datang menerima kasih anugerah-Mu. Lewat ibadah pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Mari sama-sama kita katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala puji
segala bangsa menaikkan pujian. Biarlah setiap suku-suku bangsa menaikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga terdengar nyanyian bagi Allah kita. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Yes. Oh, dan hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Layak disembah. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dikatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh, sekali lagi hanya Engkau yang layak kami sembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwasanya hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami bersyukur buat hidup yang Kau berikan buat setiap kami pada hari ini. Dan kesempatan yang juga Tuhan berikan untuk kami boleh datang beribadah. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kami ingin menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang hadir dan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berdiri dan saya ingin mengajak kita untuk terus memuji Tuhan. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus datang menjadi sama dengan manusia, yaitu untuk menebus dosa kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib. Oleh sebab itu setiap kami adalah orang-orang yang telah berkemenangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia Sang penebus, Sang penebus juru selamat setiap kita. Sang penebus juru selamat dunia. Biarlah dari setiap pulau-pulau terdengar pujian bagi Allah. Biarlah dari setiap hati kita keluar nyanyian bagi Allah kita. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi di dalam surga, tinggi-tinggi di dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari sambil lambaikan tangan kita, katakan Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan terus untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Biarlah sungguh
di akhir tahun ini, firman Tuhan yang kita dengar boleh sungguh menguatkan, meneguhkan iman setiap kita untuk melangkah di tahun yang baru. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui pujian ini kita akan membuat sebuah komitmen baru. Tuhan, aku mau setia sampai pada akhirnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Inilah kerinduan setiap kami. Selidiki aku, selidiki hati setiap kami. Lihat hatiku, apakah ku kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Tolong setiap kami dan menilai untuk tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun. Tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya, Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
setia. Baik, waktu ini kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami memohon kuasa daripada Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong juga hamba-Mu di tengah kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan pakai hamba-Mu supaya firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, nasihat, juga berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya beriman kepada Tuhan bahwa kabar Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat. Ya, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dengan kesehatan, ya tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan ya. Hari ini, pagi ini kita memasuki ibadah minggu yang terakhir di tahun 2020 dan kita bersyukur atas penyertaan Tuhan ya sepanjang tahun ini, walaupun ya ada yang tidak mudah melaluinya, ya, tapi sesuai dengan tema kita di hari ini, yaitu kita mesti selalu berjuang ya. Tema kita adalah pejuang Tuhan. Kita selalu berjuang walaupun kondisi tidak mudah. Tema pejuang Tuhan, bacaannya saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin semua orang di dunia ini pasti pernah berjuang. Ya, saya yakin mulai dari kecil mungkin Anda berjuang misalnya untuk menyelesaikan pendidikan ketika SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Nah, itu satu perjuangan yang panjang, yang tidak mudah. Ya. Atau misalnya berjuang untuk mencari uang demi kebutuhan hidup. Membanting tulang, bekerja keras. Itu bukan juga hal yang mudah. Sampai sekarang Anda melakukannya untuk kebutuhan hidup. Atau yang sakit mungkin berjuang untuk bisa sembuh.
Yang sakit parah harus dioperasi, minum obat-obatan, ya, bahkan keluar uang yang banyak supaya sembuh. Tapi itulah perjuangan. Atau para anak muda misalnya yang berjuang untuk mendekati kekasih pujaan hatinya. Butuh waktu, butuh effort, usaha, butuh uang yang keluar. Karena perjuangan untuk mendapatkan kekasihnya. Nah, saya pun juga berjuang, Bapak Saudara ya. Hampir 2 bulan ini saya sedang berjuang untuk kembali menumbuhkan bagian rambut yang sudah botak. Ya. Saya harus memakai beberapa kosmetik, obat-obatan, ya, harus teratur, Bapak Saudara, melakukan itu semua supaya rambut ini tidak semakin botak. Ya. Butuh keteraturan, butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang. Nah, sehingga saya bisa mengatakan bahwa perjuangan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Seorang yang berjuang harus siap menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyakitkan. Butuh sabar di dalam proses yang panjang. Butuh uang yang banyak barangkali. Sampai berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mungkin ilustrasi yang paling gampang untuk menjelaskan orang yang berjuang adalah seperti seorang tentara yang sedang berperang. Bapak Saudara mungkin pernah menonton, ya kalau suka nonton mungkin pernah menonton film berjudul 1917. Ya. Film ini mengisahkan tentang 2 prajurit Inggris, Saudara, yang dia punya ditugaskan maksudnya untuk menyampaikan satu pesan yang penting. Ini katanya diadaptasi dari kisah nyata. Nama prajuritnya adalah William Scofield dan Tom Black. 2 orang prajurit ini harus menyampaikan satu pesan yang penting, yaitu pesan supaya tentara Inggris pada waktu itu yang berjumlah 1.600 tentara ya, tidak termakan oleh jebakan tentara Jerman. Caranya mereka harus mundur dari medan peperangan itu. Tapi kan mereka enggak tahu 1.600 orang itu. 2 orang ini yang tahu. Dan apa yang dilakukan? 2 orang ini harus berjuang, mengendap-endap, berjalan kaki, melewati medan perang yang berbahaya itu untuk menyampaikan berita yang penting itu. Supaya Inggris tidak kalah perang di hari itu. Bisa dibayangkan hanya 2 orang berjalan kaki, ya, jelas supaya aman. Ya, kalau pakai tank ya jelas itu tidak aman. Ya, mereka akan ketahuan. Tapi meskipun supaya tidak ketahuan, itu pun juga punya resiko yang sangat besar. Ya, karena kenapa? Bisa dibayangkan kalau di tengah jalan mereka bertemu dengan tentara Jerman. Itu benar-benar misi bunuh diri, Saudara. Ya. Karena mereka cuma berdua. Ya. Itu bukan hal yang mudah, tetapi mereka berusaha untuk berjuang. Bahkan sampai ada salah satu dari kedua orang itu yang mengorbankan nyawanya untuk melakukan misi itu. Perjuangan, Bapak Saudara, tidak mudah. Berjuang bisa berhasil tapi juga bisa gagal. Tapi kita harus tetap berjuang. Nah, lalu bagaimana dengan menjadi pejuang Tuhan, Bapak Saudara? Siapa sih pejuang Tuhan itu? Tentu kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah para pejuang Tuhan. Lalu apa yang kita perjuangkan sebagai pejuang Tuhan? Dan bagaimana cara kita berjuang? Saudara, kalau kita membaca surat 2 Timotius tadi, maka kita bisa melihat satu kondisi yang begini ya. Timotius itu kalau mau kita coba gali firman Tuhan, dia adalah anak rohani Paulus. Timotius ini seorang hamba Tuhan yang masih muda, dan dia mengembalakan gereja di Efesus. Dan sebagai hamba Tuhan yang masih muda itu, Timotius menemukan banyak sekali masalah di dalam gereja Efesus. Masalah dari luar gereja juga dari dalam gereja juga. Dari luar gereja, ya gereja begitu ditekan oleh pemerintah Roma,
Pemerintah Roma suka menganiaya orang Kristen. Saat itu Kaisar Nero yang berkuasa. Kaisar Nero ini hobinya membakar orang Kristen, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Sudah begitu pengaruh budaya Romawi dan Yunani itu begitu kuat. Ya. Sehingga ketika budaya itu masuk ke dalam gereja, maka muncullah guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran gnostis. Nah, ajaran gnostis ini mengatakan bahwa materi itu jahat tapi roh itu baik gitu ya. Tubuh jasmani kita ini jahat tapi roh itu baik. Itu merusak ajaran di dalam gereja. Tidak hanya itu, juga ada perselisihan di dalam gereja Efesus. Ada perselisihan, tapi apa? Ketika Timotius menegur jemaat di Efesus, Timotius dianggap masih muda, ya, kurang berpengalaman. Ya, sekia kamu Timotius gitu ya, masih bocah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya Timotius melayani di gereja Efesus. Paulus begitu berempati sekali pada Timotius, ya, sehingga kalau kita baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 4, Paulus berkata begini kepada Timotius. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, sampai seperti itu ya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kondisi yang tidak mudah harus dihadapi oleh Timotius. Ia menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan. Ajaran mana sih yang benar dan tidak benar? Ajaran mana sih kok yang seakan-akan yang tidak benar itu justru banyak orang Kristen yang ke sana gitu. Banyak gereja-gereja besar tapi mengajarkan hal yang kurang benar. Tapi ada hal yang benar yang diajarkan, Injil Paulus, Injil yang didapatkan dari kebenaran Yesus Kristus itu, malah tidak sebanyak orang yang percaya pengajaran yang salah ini. Tapi Paulus menekankan, berkali-kali mengatakan, inilah Injil yang aku beritakan, inilah Injil yang kita beritakan. Inilah Injil yang harus dijaga dan dipelihara, yang harus engkau ajarkan. Kenapa? Sebab Injil yang lain yang berbeda-beda itu begitu banyak, dan Injil yang benar ini yang harus diberitakan. Injil yang benar ini yang harus dinyatakan. Karena itu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Begitu kata Paulus. Ya, jadi ketika Timotius ini harus berjuang untuk apa sih? Timotius ini harus berjuang untuk memberitakan Injil yang benar, Injil yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun sulit, tapi harus berjuang. Saudara, Paulus bukan orang yang sembarangan ketika mengatakan hal ini kepada Timotius. Ketika Paulus menasihatkan Timotius untuk memelihara Injil, Paulus saat itu ketika menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma, saudara. Kaisar Nero saat itu sedang menganiaya orang Kristen di Roma. Dan Paulus salah satunya. Paulus ditempatkan di penjara yang paling bawah dikatakan, paling dalam. Ya. Menarik sekali, ada seorang sejarawan bernama Onesiphorus, ya, dia sejarawan Yahudi, saudara, dan dia berusaha mencari sejarah tentang Paulus, dan untuk menemukan penjara Paulus itu ditemukan dengan sangat susah payah sekali, ya, karena sangat tersembunyi, saudara. Dan saat itu ketika Paulus di penjara, dihukum bukan karena tindakan kriminal, tapi karena memberitakan Injil. Bahkan kalau Bapak Saudara melihat sejarah penulisan surat-surat Paulus, surat ini ditulis menjelang kematian Paulus. Ya. Jadi ini surat yang hampir terakhir, Saudara, sebelum Paulus meninggal. Dan di dalam kesulitan itu,
menjelang akhir kematiannya itu, Paulus mengatakan pelihara Injil Tuhan. Bapak saudara, siapa sih pejuang Tuhan? Kitalah pejuang Tuhan. Kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita perjuangkan? Ya kebenaran firman Tuhan itu kepada semua orang. Bagaimana cara kita bisa berjuang? Cara kita bisa berjuang adalah kita harus sabar dan bertekun di dalam perjuangan itu. Paulus memberikan ilustrasi tentang pekerjaan sehari-hari kepada Timotius. Pertama seperti seorang prajurit. Seorang prajurit tadi yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya, soal kepentingannya. Enggak, tapi dia berjuang supaya apa? Supaya ia berkenan kepada komandannya dikatakan. Ketika kita berjuang, supaya kita berkenan kepada komandan kita yaitu Tuhan. Lalu yang kedua adalah seperti olahragawan. Olahragawan itu memperoleh mahkota, memperoleh piala ketika dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita memperoleh mahkota, memperoleh piala yang diberikan Tuhan ketika kita melakukan aturan-aturan Tuhan. Ketika kita mau hidup taat pada kehendak Tuhan. Seperti seorang petani yang bekerja keras, haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, ketika kita bekerja keras demi kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan sia-sia, saudara. Ada orang yang berjuang untuk sesuatu yang hasilnya tidak pasti. Tapi berjuang untuk kebenaran firman Tuhan. Berjuang untuk Tuhan, hasilnya pasti, saudara. Kenapa sih kok saya katakan pasti? Emang contoh Alfa pernah naik ke surga? Memang surga itu pasti. Ya saya memang belum pernah naik ke surga, saudara. Tapi yang memberikan jaminan kepastian adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang pernah hidup, yang pernah naik ke surga, dan yang sedang ada di surga. Yesus Kristus yang pernah naik ke surga dan sedang ada di surga, yang memberikan janji kepada kita semua, bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu janji Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Percayakah kita dengan janji Tuhan? Bapak saudara, karena itu di dalam perjuangan ini yang sulit ini, seperti Paulus yang menasihatkan Timotius, juga menasihatkan kepada kita. Dituliskan demikian, karena itu aku sabar. Aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabar menanggung semuanya itu, saudara. Bagaimana dengan kita? Mungkin selama setahun ini kita sudah berjuang, begitu banyak berjuang. Ya. Dan perjuangan kita mungkin melelahkan. Ya. Mungkin ada yang berhasil dan itu membuat kita sukacita, tapi ada yang mungkin belum berhasil, tapi tetap sabar. Mungkin ada yang sudah berjuang sepanjang tahun, dan jatuh bangun lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti berjuang, saudara. Sampaikanlah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga semua orang itu bisa melihat Yesus Kristus di dalam diri kita. Lakukan kebenaran firman Tuhan walaupun sulit.
tetaplah menjadi pejuang Tuhan. Dan percayalah, janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi setiap anak-anaknya yang mau berjuang demi Tuhan. Mari menjadi pejuang Tuhan, jangan lelah dan tetap bersabar di dalam kesulitan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan kepada setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu untuk boleh berjuang di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi kami percaya bersama Tuhan, bersama dengan kuasa Roh-Mu, kami mampu melakukannya. Karena kami tahu berjuang di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berjuang bagi kami, menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Dan ajari kami untuk kami boleh meneladani Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami yang hari ini mungkin sedang bergumul, sedang dalam persoalan, sedang dalam kesulitan, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami dan akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melaluinya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan kita dapat kita transfer ke rekening lokal gereja masing-masing. Mari kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup setiap kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, oh oh oh, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, oh oh oh, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, oh oh oh, Hosana, 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 Hosana. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, sekali lagi kami naikkan syukur kepada Tuhan buat hidup kami, buat segala keperluan kami yang telah Allah cukupkan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan, biarlah pada pagi hari ini semua persembahan yang dibawakan oleh umat-Mu di hadapan-Mu, Tuhan Engkau berkati. Pakai semua ini untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Berkatilah umat-Mu, pekerjaan usaha mereka, keluarga, rumah tangga mereka, bahkan pendidikan dari anak-anak muda diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saat ini kita akan menyimak informasi gereja pada minggu ini. Shalom Jemaat GKJ Jemaat Jembatan 5 yang terkasih. Ibadah Old and New akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2020 pukul setengah 7 malam secara live dengan Zoom Minar. Untuk mengikuti Zoom Minar, setiap jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link atau dengan scan barcode berikut ini. Harap jemaat mencantumkan nama, KU, dan nomor telepon. Bagi setiap jemaat yang sudah mendaftarkan diri, wajib untuk mengikuti Zoom Minar ini, karena di akhir acara, kami akan mengadakan door prize dan hanya berlaku untuk peserta yang telah mendaftarkan diri sebelumnya. Pendaftaran ditutup pada hari Senin, 28 Desember 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita naikkan doksologi. Untuk doa berkat nanti akan dipimpin oleh Pendeta Ang Chumyo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sahabat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, tengadahkanlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam sakit penyakit, dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya dan kecelakaan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.